Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Kiranya kebahagiaan surga menjadi bahagian kita malam ini, dan kita akan membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahta Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu, Bapak Pendeta Menagi dan Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita bersekutu, dipersekutukan oleh kasih Allah, untuk juga nanti bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, dimanapun Anda berada, di dalam ataupun di luar negeri. Kiranya kita sama-sama mendapatkan kemurahan dari surga, uluran tangan belas kasih Tuhan, menarik kita, membawa kita dekat dengan Dia untuk menyembah Allah yang hidup. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang kita kembali, kita sudah memasuki ayat 8. Yang pertama pada minggu yang lalu. Untuk yang kedua kali kita kembali memperhatikan Kolose pasal yang kedua ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, hari-hari ini kita harus semakin waspada terhadap sebuah ajaran. Jangan sampai ditawan atau terikat dengan ajaran yang bertentangan dan yang tidak menurut Kristus. Amin, saudaraku. Ajaran yang harus kita waspadai di sini ialah filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ajaran yang harus kita waspadai ajaran yang harus kita waspadai di sini ialah filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun atau silsilah dan roh-roh dunia. Diawali dulu dari 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dengan tegas di sini dikatakan di waktu-waktu kemudian, tepatnya di hari-hari ini, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Amin, saudaraku. Di waktu-waktu kemudian, tepatnya di hari-hari ini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kemudian perhatikan terlebih dahulu, kita perhatikan dulu kalimat pada ayat ini. Ada orang yang akan murtad. Ada orang yang akan murtad, menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja. Kalimat ada orang yang akan murtad menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja melepaskan diri dari ajaran sehat, lalu mengikuti ajaran yang bertentangan dan yang tidak menurut Kristus. Amin, saudaraku. Titus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudaraku, ajaran turun-temurun atau silsilah itu bersifat Taurat atau penuh dengan aturan-aturan manusia, daging. Amin, saudaraku. Ajaran turun-temurun atau yang disebut ajaran silsilah itu sebetulnya bersifat Taurat,
atau penuh dengan aturan-aturan manusia daging. Amin, saudaraku. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ajaran turun-temurun atau ajaran silsilah dan roh-roh dunia, misalnya jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Itu ajaran turun-temurun atau ajaran silsilah-silsilah dan roh-roh dunia. Misalnya jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Amin, saudaraku. Itulah ibadah dengan ajaran-ajaran atau perintah-perintah manusia. Puji Tuhan. Dan ajaran menurut peraturan manusia itu bersifat Taurat. Puji Tuhan. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudaraku, ibadah buatan tangan manusia atau ibadah dengan peraturan-peraturan, ajaran-ajaran perintah manusia, walaupun nampaknya penuh hikmat, saudaraku, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, sebetulnya tidak ada gunanya. Sebab ibadah buatan tangan manusia hanyalah untuk memuaskan hidup duniawi saja. Amin, saudaraku. Hanya untuk memuaskan hidup manusia. Sebetulnya ibadah tersebut hanyalah untuk memuaskan hidup duniawi saja. Puji Tuhan. Jadi manusia duniawi cocok dengan, suka dengan ibadah Taurat, suka dengan ibadah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dapat dipahami, saudaraku? Sebetulnya tidak ada gunanya. Hanya menyiksa diri. Sebetulnya itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kolose. Kita lanjut dengan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kalau kita telah dibangkitkan atau sekarang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, maka tindakan kita perlu kita menunjukkan tindakan di hadapan Tuhan, yaitu satu, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jangan sibuk dengan ajaran perintah manusia, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, penuh dengan nikmat. Tapi kalau itu ajaran manusia, tidak ada artinya. Tapi kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita sekarang dibebaskan oleh kuasa kerja, kuasa Tuhan, Yesus mati, Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, sehingga sekarang boleh kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Maka yang perlu kita ketahui adalah satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin, saudaraku. Itu yang harus dicari. Kemudian yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Bukankah Tuhan telah melepaskan kita dari dunia ini oleh kerja kuasanya, kematian dan kebangkitannya, sehingga kita boleh berada di tengah-tengah ibadah? Maka yang perlu kita kerjakan adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan perkara di bawah, bukan perkara lahiriah lagi yang menjadi prioritas utama kita. Kalau memang kita sudah diberi kesempatan beribadah dan melayani kepada Tuhan, berada di tengah ibadah tapi tidak mencari perkara di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan. No. Berada di tengah ibadah dan pelayanan tetapi tidak memikirkan perkara di atas, sibuk dengan perkara di bawah. No. Tetapi kalau kita telah dibangkitkan oleh kerja kuasanya, maka yang kita harus perbuat adalah pikirkan perkara, cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas. Amin, saudara. Itu saja titik. Itu saja titik. Amin, saudaraku. Amin. Inilah yang sepatutnya kita cari dan pikirkan. Orang yang beribadah mencari dan memikirkan perkara di atas. Titik. Kemudian Kolose 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku, kalau kita satu di dalam kematiannya, tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Sampai kelak kita dipermuliakan. Amin, saudaraku. Sampai kelak kita nanti juga turun dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dulu di sebelah kanan Allah. Dan kemudian pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan perkara di bawah, bukan perkara hal yang lahiriah, tetapi yang di atas. Sebab apabila kita tetap satu dalam kematiannya, kita akan satu dalam kebangkitannya, dan kelak juga kita turut dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi jangan keliru. Waspadalah dengan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik. Lebih rinci tentang ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Lebih rinci tentang ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Puji Tuhan. Saudaraku, pendusta atau nabi-nabi palsu, 1, melarang orang kawin. Melarang orang kawin. 2, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan dan yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Mengapa mereka melarang? Mengapa ada 2 larangan ini dari pendusta-pendusta atau nabi-nabi palsu? Karena mereka membuat ibadah dengan aturan sendiri, sesuai dengan pernyataan di sini. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melayani di tengah ibadah, tetapi menurut hati nuraninya, tetapi oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi melayani dengan menggunakan cap mereka. Amin, saudaraku. Melayani dengan cap mereka.
cap mereka. Cap itu ibarat seperti daging yang diselat oleh besi yang panas. Kalau sudah diselat, maka itu akan terbentuk di bodi, di badan setiap orang. Dan kalau sudah diselar, terlihatlah cap itu dan sangat sukar untuk digores lagi, dihapus lagi. Seperti itulah nabi-nabi palsu, pendusta-pendusta, untuk melayani dengan cap mereka, bukan dengan caranya Tuhan. Kalau cara Tuhan tadi, mereka yang sudah dibebaskan dari dunia ini, berada di tengah ibadah dan pelayanan, maka harus mencari perkara di atas. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian memikirkan perkara di atas, bukan perkara di bawah, bukan perkara lahiriah, bukan hal-hal yang lahiriah nomor satu. Dapat dipahami saudara. Jadi mereka membuat aturan sendiri, cap mereka saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Cap mereka itu bagaikan badan yang diselat, ya, paham saudara? Sukar sekali. Orang sesat, nabi palsu, nabi pendusta-pendusta, saudaraku, kalau diluruskan sangat sukar sekali. Kalau sudah sesat, sangat sukar sekali diluruskan. Dia sudah salah. Itu bagaikan badan yang diselat, cap mereka. Sehingga adalah dua aturan itu tadi. Melarang orang kawin. 1, 2, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Tuhan dan yang sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai melarang orang kawin. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak semula. Dari sejak semula pernikahan itu sudah ada. Pernikahan itu sudah ada. Minggu lalu telah saya sampaikan. Amin saudaraku. 1, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dan menjadi satu dengan istrinya. Mereka bukan dua lagi, mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Amin saudaraku. Kalau sudah menjadi satu, maka jelas di dalam Filipi itu juga jelas tujuannya nanti satu. Tujuannya juga nanti satu. Segala sesuatu menjadi satu. Amin saudaraku. Jadi satu dan menjadi satu itu berbeda. Amin saudaraku. Yang Tuhan mau menjadi satu. 1 tambah 1 hasilnya tetap 1, supaya tujuan itu satu. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Nah sekarang kita akan memperhatikan keterangan makan yang diciptakan Tuhan, makanan yang diciptakan Tuhan dan yang telah dikuduskan oleh firman Allah. Keterangan makanan yang diciptakan Tuhan dan yang telah dikuduskan oleh firman Allah. Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Ayat boleh kita baca pembacaan dimulai dari ayat 32 ya. Fokusnya kita memperhatikan ayat 34. Ayat 32. Yohanes 4 ayat 34 diawali pembacaan ayat 32. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada murid-murid, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Perhatikan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Puji Tuhan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada murid-muridnya, makananku ialah 1, melakukan kehendak Dia. 2, menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Inilah yang dimaksud oleh Yesus kepada 12 murid. Awalnya makanan ini masih asing bagi mereka.
Sehingga satu dengan yang lain saling bertanya, adakah orang membawa makanan kepada dia? Namun pada akhirnya Yesus meluruskan segala sesuatu supaya jangan ada lagi pertanyaan antara satu dengan yang lain di antara murid-murid. Ya, amin saudaraku. Jadi Yesus berkata kepada murid-murid, makananku ialah satu, melakukan kehendak dia. Dua, menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang mari kita ikuti kedua hal tersebut tentang melakukan kehendak Allah. Tentang melakukan kehendak Allah. Injil Matius 26. Ini ayat yang familiar bagi kita sekalian. Dan ini juga ayat emas bagi saya. Matius pasal 26 ayat 42. Matius pasal 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku, intinya Yesus harus meminum cawan Allah. Intinya dari ayat ini adalah Yesus harus meminum cawan Allah. Artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian kehendak Allah jadi. Jadi menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung sama dengan melakukan kehendak Allah. Amin saudaraku. Sama dengan melakukan kehendak Allah. Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau pelayanan seorang hamba Tuhan hanya sebatas bernubuat demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak, kemudian bernubuat demi nama Tuhan, bernubuat, 1, 2, mengusir setan, 3, mengadakan banyak mukjizat, sekalipun ketiga perkara besar itu dilakukan dengan luar biasa dan demi nama Tuhan, tetapi Tuhan berkata, Allah berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau pelayanan seorang hamba Tuhan hanya sebatas bernubuat, kemudian mengusir setan, kemudian mengadakan banyak mukjizat, sekalipun itu tiga perkara itu lakukan demi nama Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dilanjutkan dengan kalimat, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau orientasi pelayanan seorang hamba Tuhan hanya sebatas tiga perkara itu adalah pembuat kejahatan. Itu adalah perbuatan yang jahat dari seorang hamba Tuhan. Jadi untuk yang kesekian kali saya katakan, sekalipun berjuta-juta kali terjadi mukjizat depan mata, kalau seseorang tidak memikul salibnya di tengah ibadah dan pelayanan, tidak ada artinya. Amin saudaraku. Sebab itu bukan kehendak Allah. Itu bukan kehendak Allah. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ukuran ibadah dan pelayanan yang dari seorang hamba Tuhan supaya berkenan kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Amin saudaraku. Melakukan kehendak Allah Bapa, itu ukuran supaya pelayanan dari seorang hamba Tuhan berkenan kepada Tuhan.
Yesus, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia diutus ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa, tidak lain, tidak bukan. Sedangkan bernubuat, mengadakan mukjizat, lalu mengusir setan, itu bagian dari pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung atau melakukan kehendak Allah Bapa adalah kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Adalah kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, itu adalah kasih karunia bagi manusia yang berdosa, supaya manusia beroleh keselamatan. Amin, saudaraku. Jadi mukjizat, mengusir setan, mengadakan mukjizat, bernubuat, sekalipun 3 perkara dilakukan demi nama Tuhan, itu bukan kasih karunia. Kalau pelayanan itu hanya sebatas di situ, itu perbuatan jahat dari hamba Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Tetapi menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib atau melakukan kehendak Allah Bapa, itulah kasih karunia. Jadi tujuan dari kehendak Allah Bapa kepada manusia adalah supaya kita boleh hidup di dalam kasih karunia, kemurahan. Dari kasih karunia yang satu, kita dibawa kepada kasih karunia yang lain, sampai seterusnya, sampai sempurna. Dulu suka berdusta, hal dosa yang satu itu ditolong. Kemudian dibawa lagi kepada kasih karunia yang lain, pencuri, dosa ini juga ditolong. Penjina, dosa ini juga ditolong. Apalagi akal-akalan, penipu, penuh dengan sandiwara, munafik, keras hati, sombong, angkuh, kasih diselesaikan sampai sempurna. Amin, saudaraku. Biar berjuta-juta kali terjadi mukjizat, di tengah-tengah ibadat terjadi rubu-rubu, tiap kali ibadah rubu-rubu, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Yang Tuhan mau supaya kita sekaliannya melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, supaya mendatangkan kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain, kita bebas dari hukum Taurat. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus, tetapi hukum Taurat diberikan oleh Musa. Amin, saudaraku. Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia itu bersifat Taurat, bersifat Taurat, tidak menyelamatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini harus dimengerti, dan untuk hal ini pikiran kita harus terbuka, dan dengan lapang dada kita harus menerima kehendak Allah Bapa. Sebab ini ajaran yang benar. Jangan bersungut-sungut.
Beribadah jangan hanya menghendaki sebatas perkara lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tentang melakukan kehendak Allah Bapa. Sekarang tentang menyelesaikan pekerjaannya. Kita lihat, kita awali dulu dari Injil Lukas 13. Injil Lukas 13 ayat 31. 13 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Saudaraku, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini." Alasan mereka mengatakan itu adalah karena Herodes hendak membunuh Yesus. Alasan mereka mengatakan itu kepada Yesus adalah karena Herodes hendak membunuh Yesus. Sekarang kita lihat jawaban Yesus terhadap perkataan-perkataan orang Farisi. Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang." Belum berhenti. Mengusir setan dan menyembuhkan orang itu belum berhenti. Itu baru hari pertama, hari kedua. Pada hari ini dan besok, hari pertama dan hari kedua. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Perhatikan jawab Yesus kepada orang Farisi. "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, hari pertama dan hari kedua. Dan pada hari ketiga aku akan selesai." Yesus bekerja selama 3 hari. Sedangkan hari pertama dan hari kedua Yesus menyembuhkan dan mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Hari ketiga Yesus berkata, "Aku akan selesai." Jadi Yesus bekerja selama 3 hari, bukan 2 hari. Amin, saudaraku. Hari pertama mengusir setan, hari kedua menyembuhkan orang, hari ketiga selesai, pekerjaannya selesai. Jadi kalau hanya mengusir setan, mengadakan mukjizat, pekerjaan Tuhan belum selesai. Amin, saudaraku. Semakin dimengerti ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Kalau ibadah hanya mencari berkat-berkat atau mencari perkara lahiriah, pekerjaan Tuhan belum selesai. Tetapi di sini dikatakan Yesus bekerja selama 3 hari. 3 hari lamanya Yesus bekerja dan sampai selesai, supaya pekerjaan itu selesai. Berarti prosesnya adalah hari pertama dan kedua, mengusir setan dan menyembuhkan. Hari ketiga Yesus bangkit. Amin, saudaraku. Itu prosesnya. Itu proses 3 hari. Sekarang kita akan melihat nubuatan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2. Nubuatan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Puji Tuhan. Hari pertama dan hari kedua itu berbicara tentang salib. Itu proses salib. Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib sampai Dia mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku, pekerjaan Tuhan itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, prosesnya semuanya ada di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Barulah pada hari ketiga kita hidup di hadapannya. Amin, saudaraku.
kita hidup di hadapannya. Haleluya. Hari ketiga kita hidup di hadapannya, sebab hari ketiga dia bangkit. Lebih rinci mengenai pekerjaan Tuhan sampai selesai. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji Tuhan. Jadi salib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu merupakan didikan Tuhan. Salib yang dikerjakan oleh Yesus itu semua proses 3 hari itu ada diawali dengan salib. Amin saudaraku. Nah, salib itu, proses salib adalah didikan Tuhan bagi kita sekaliannya. Perhatikan didikan Tuhan. Dia yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudaraku, Yesus telah terlukai. Dia telah terlukai di atas kayu salib. Yesus telah menanggung banyak pukulan di atas kayu salib supaya kita yang sakit disembuhkan. Amin saudaraku. Dia yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah menerima banyak pukulan supaya kita disembuhkan dari sakit, supaya kehidupan kita dipulihkan. Saudaraku, kalau kita harus menanggung penderitaan lewat berita salib supaya masalah kita diselesaikan. Memang berita salib sakit bagi daging, tidak enak. Tetapi dengan menerima berita salib, yang luka akan disembuhkan, yang sakit akan disembuhkan. Amin saudaraku. Hari pertama Yesus mengusir setan. Hari kedua sakit disembuhkan. Hari ketiga kita hidup di hadapannya. Itu pekerjaan Tuhan sampai selesai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Entah apa jadinya kehidupan kita ini kalau Yesus tidak disalibkan, kalau Yesus tidak terlukai, kalau Yesus tidak menderita di atas kayu salib. Tidak, maka kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu menanggung banyak penderitaan karena dosa, menanggung banyak penderitaan karena sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terimalah berita salib, walaupun sakit bagi daging, tapi yang menyembuhkan, yang membeban, yang membalut luka-luka di hati. Hari ketiga kita hidup di hadapannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Jadi salib yang kita terima itu adalah didikan. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan, dan jangan juga putus asa ketika kita menerima ajaran Tuhan, supaya masalah selesai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Masalah tidak akan pernah selesai dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan harta dan kekayaan. Tetapi masalah diselesaikan oleh kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Amin saudaraku. Puji Tuhan.
berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan itu. Ada 3 kali Tuhan berkata dalam perjanjian baru yang senada dengan sudah selesai. Ya, berkaitan dengan itu, ada 3 kali Tuhan berkata dalam perjanjian baru yang senada dengan sudah selesai. Yang pertama, saat Yesus disalibkan. Yang pertama, saat Yesus disalibkan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan. Sudah selesai, berarti dosa telah diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib, jangan diulangi dan jangan mengungkit dosa orang lain. Jangan mengulangi dosa masa lalu dan jangan mengungkit-ungkit dosa orang lain. Sebab Yesus telah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Ya, amin saudaraku. Jangan, sudah selesai, berarti jangan ulangi lagi. Yang kedua, jangan ungkit-ungkit lagi dosa orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, saat murka Allah yang terakhir dijatuhkan. Yang kedua, saat murka Allah yang terakhir dijatuhkan. Berarti Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 ayat 13. Wahyu 16 ayat 17 maksud saya. Dan malaikat yang demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya. Ini cawan murka Allah yang ketujuh ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Ya. Pada saat cawan murka Allah yang ketujuh ditumpahkan, dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Cawan murka Allah yang ketujuh itu merupakan penghukuman yang terakhir dari cawan murka Allah. Puji Tuhan. Ada 3 kali 7 penghukuman dari Allah Trinitas. Penghukuman dari Allah Roh Kudus itulah 7 atau 7 materai yang dibuka. 7 materai yang dibuka, anak domba. Kemudian penghukuman dari anak Allah, anak domba. Itulah 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Kemudian penghukuman dari 7 kali penghukuman dari Allah Bapa. Itulah 7 kali cawan murka Allah. Setelah itu semuanya selesai. Semuanya terlaksana. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Semuanya terlaksana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Semuanya terlaksana. Haleluya. Saudaraku, untuk ibadah raya Minggu kita digembalakan oleh kitab Wahyu. Dan kita sudah sampai pada Wahyu pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 21 sebagai penghukuman dari sangkakala yang ke-6. Penghukuman yang terakhir dari sangkakala yang ke-6 yang ditiup oleh malaikat yang ke-6. Puji Tuhan. Saudaraku, artinya adalah kesempatan yang seluas-luasnya, kesempatan yang singkat ini masih
diberikan kepada kita, walaupun kesempatan ini tinggal sedikit, tapi masih ada kesempatan untuk kita boleh pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti, saudaraku, sampai pada penghukuman dari cawan murka Allah yang ketujuh, kita juga belum bertobat. Itu mengandung resiko. Itu sama dengan bunuh diri. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, saat Yerusalem baru ditampilkan. Yang ketiga, saat Yerusalem yang baru ditampilkan. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6. Firman, demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Saudaraku, di sini dikatakan aku, saudaraku, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Ini senada dengan sudah selesai. Pernyataan semuanya telah terjadi itu setelah Yerusalem yang baru ditampilkan. Yerusalem baru yang turun dari surga, yang berhias dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Dengan berakhirnya pernyataan yang senada sudah selesai, maka semuanya sudah selesai. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus sudah selesai. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Inilah makanan. Inilah makanan yang disucikan, yang disediakan dan yang telah disucikan oleh Tuhan bagi kita sekaliannya. Jadi bertolak belakang dengan filsafat kosong manusia. Itulah ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ibadat Taurat adalah aturan manusia. Sekalipun dijalankan penuh hikmat, merendahkan diri, banyak berkorban, menyiksa diri, tapi tidak ada gunanya. Karena ibadah Taurat, ibadah lahiriah, hanyalah untuk memuaskan manusia, hidup manusia duniawi saja, tidak mengandung janji. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan sujud di bawah kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahtanya, sujud menyembah Allah yang hidup. Kita perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Waspadalah dengan ajaran yang tidak baik, ajaran yang tidak sehat. Di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad, akan ada orang murtad. Ada orang yang akan murtad, ada orang yang akan murtad. Pengertian kalimat ini berarti dengan sengaja mengundurkan diri dari ajaran sehat. Saya tidak mengatakan berita salib adalah berita yang enak, tidak enak bagi daging, tapi itu yang menyembuhkan semua masalah kita, sakit kita. Dapat dipahami. Tuhan Yesus berkata, kita tentukan.